Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dan saat ini ya Bapa, kami datang di hadapan-Mu memberi diri kami untuk Engkau bentuk melalui kebenaran-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami siap untuk dibentuk. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus pasalnya yang kedua, dan secara khusus kita akan merenungkan ayatnya yang kedua. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saudara-saudara, surat 1 Korintus ditulis kepada jemaat di Korintus, kota besar yang penuh dengan filsafat, retorika, dan kebanggaan intelektual. Orang-orang di sana menyukai khotbah yang indah, logika yang tajam, dan penampilan yang mengesankan. Paulus datang tidak dengan kebijaksanaan dunia atau gaya retorika Yunani, melainkan dengan kesederhanaan Injil salib Kristus. Ia menolak memakai hikmat duniawi, supaya fokus jemaat tidak bergeser dari Kristus kepada manusia. Paulus secara sadar menolak semua pengetahuan, prestise, dan argumen duniawi sebagai dasar pelayanannya. Ia hanya ingin dikenal sebagai pemberita Kristus, bukan sebagai orator atau filsuf. Banyak orang ingin terlihat pandai, pintar, dan melaluinya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seharusnya orang-orang Kristen sudah tidak lagi mencari pengakuan dan penerimaan dari dunia ini. Karena Tuhan sudah menerima dan mengakui kita sepenuhnya ketika Kristus merelakan nyawanya untuk kita yang berdosa dan tidak layak. Tujuan Paulus bukan supaya terlihat wah dalam pelayanannya. Tetapi apakah Injil itu sendiri yang sudah wah dari sananya bisa tersampaikan dengan sesederhana dan sejelas mungkin? Yang berharga dari sebuah bejana bukanlah bejana itu sendiri, melainkan apa yang ada di dalamnya yang dimasukkan oleh Tuhan Sang Empunya bejana. Ketika ada seorang nasabah prioritas datang dengan pakaian sederhana ke sebuah bank, bahkan membawa uang yang begitu banyak hanya di dalam sebuah kantong kresek, apakah uangnya juga menjadi kurang bernilai? Saudara, kita tidak perlu membuat Injil terlihat keren karena Injil itu sendiri sudah luar biasa. Kita tidak dipanggil untuk memoles salib agar tampak indah bagi dunia. Justru di dalam kebodohan salib itulah kemuliaan dan kuasa Allah dinyatakan. Perhatikanlah bahwa Injil memang selalu menjungkir balikan pemikiran dan standar duniawi. Standar manakah yang kita sering pakai? Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk setiap pekabaran Injil yang terjadi dari masa ke masa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, Injil berita sukacita bagi setiap kami. Sesuatu yang mungkin dipandang rendah, sesuatu yang disampaikan dengan sederhana, namun kami begitu menyadari kuasa dan kekuatan yang ada di dalamnya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau, dan biarlah kami ya Tuhan, boleh terus menjadi pemberita Injil dimanapun kami berada. Kami boleh menyatakan kasih Kristus. Kami boleh memperkenalkan Engkau, Tuhan yang berkuasa dalam hidup kami, melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat melakukan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang akan menolong menyertai setiap kita, termasuk di dalam seluruh pergumulan yang saat ini kita hadapi. Jika Bapak Ibu Saudara rindu untuk kami dukung di dalam doa, silakan bisa menuliskan di link yang kami sediakan, supaya setiap pokok doa yang ada akan kami doakan bersama-sama. Tuhan memberkati.